Bayangin lagi berduka mau nabur abu jenazah orang tua. Penulis ini malah terperangkap di tempat yang super mengerikan. Demi balas budi sama wanita yang sudah nyelamatin dia, dia rela nerjang maut lewat kejadian-kejadian yang asli bikin jantung Mimin mau copot. Nah, buat penonton setia Halo Movie, daripada penasaran, yuk langsung saja kita bahas alur ceritanya. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja selesai berperang karena tampak mengenakan baju pelindung besi yang tersesat di tengah gurun bersama dengan seorang bocil. Bahkan saking kehausannya, ia pun berhalusinasi menemukan air di tengah gurun tersebut. Di saat itulah ia membuka peta yang ada di dalam botol yang ternyata penutupnya malah macet. Ia pun mencoba untuk membanting botol tersebut, akan tetapi karena di sana isinya adalah pasir semua, botol itu tidak mampu pecah sehingga ia kemudian berniat untuk memukul kepala si bocil agar botol tersebut bisa pecah. Akan tetapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. I said turn away. Di saat menulis cerita itu, ia tiba-tiba melihat seorang wanita berdiri di tangga rumahnya yang ternyata itu adalah sosok mendiang ibunya. Setelah itu ia kemudian membuka peti yang sudah disimpan beberapa tahun dan isinya adalah sebuah pistol dan sepertinya Bauman akan dirinya. Akan tetapi sebelum itu ia berniat untuk menaburkan abu ayah dan ibunya di sebuah pohon di Irlandia. Sesampainya di hotelnya di Finlandia, ia menegur seorang pria bernama Pergal karena baru saja selesai mengkambing karena naik ke atas mobilnya. Mendengar hal itu, Bauman mengatakan bahwa ia setidaknya mengusirnya terlebih dahulu daripada mengkoitkannya. Mendengar hal itu, Pergal menjawab bahwa ia sudah melakukannya tetapi tidak mempan sama sekali. Sesampainya di dalam hotel, Bauman bahkan menegur seorang kakek-kakek yang ternyata pemilik hotel itu bernama Shugono karena menakuti dua bocil dengan cerita horor di tempat tersebut. Setelah itu Bauman kemudian meminta kepada manajer hotel bernama Mal untuk memberikannya ruangan sepi sunyi-sunyi agar bisa menulis cerita dengan tenang. Di saat mencari kamar hotelnya, Bauman kemudian melihat Pergal dan kakek Shugono berdiri depan salah satu kamar misterius yang ada di hotel tersebut. Entah berbicara apa, tetapi melihat hal itu Bauman cuek saja. Go find your parents. Don't talk to strangers. Setelah itu ia kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Fiona yang melihat Bauman kebingungan mencari kamarnya. Fiona pun membantunya untuk menemukannya. Setelah itu Bauman menanyakan keberadaan pohon bernama Redwood kepada Fiona. Fiona pun langsung memberitahunya. Setelah menaburkan abu ibu dan ayahnya, Bauman melihat seorang pria bernama Tom yang sedang mencoba untuk menguburkan kambing yang dilihat saat ia baru sampai di hotel tersebut. Bahkan Tom menawarkan Bauman minuman miliknya yang satu terbuat dari jamur toyu sapi, sedangkan yang satunya lagi adalah miras oplosan. Mendengar hal itu, Bauman memilih untuk minuman miras oplosan daripada minuman bekas tai. Redwood is myself. Bauman kemudian kembali berbicara dengan Fiona dan ia menceritakan ia baru saja menulis sebuah buku di mana dua orang pria tersesat, satunya anak laki-laki, dan si pria yang paling besar mencoba untuk memukul kepala bocil menggunakan botol kaca untuk mengambil peta di dalam botol tersebut. Mendengar cerita itu, Fiona berkata bahwa ceritanya sangat-sangat suram. Bauman kemudian berkata bahwa Fiona sangat mirip dengan mendiang ibunya saat masih muda. Bahkan ia menunjukkan foto ibunya dan menjelaskan kepada Fiona itulah alasannya datang ke tempat itu. Bauman juga menjelaskan bahwa ibunya sudah tidak ada, koit dibunuh oleh seseorang. Bahkan ia juga menceritakan kepada Fiona ayahnya juga akibat sering menenggak minuman oplosan. Setelah itu ia juga bertanya kepada Fiona tentang salah satu ruangan honeymoon di hotel tersebut. Mendengar hal itu, Fiona kemudian berkata bahwa ruangan tersebut berhantu dan ada seorang penyihir di dalamnya, dan kakek Shugono melarang siapapun masuk ke dalam ruangan tersebut bertahun-tahun. Bahkan ia juga tidak pernah masuk ke sana. By a witch. If you ever find yourself being chased by a witch.
Bahkan Mal pacarnya pernah disuruh untuk mencuri kunci tersebut dari kakek Shigono. Dia tidak pernah berani. Fiona kemudian menunjukkan buku miliknya dan mengatakan bahwa penyihir di dalam ruangan honeymoon itu tidak bisa menyakitinya jika ia membuat lingkaran dari kapur. Mendengar hal itu, Bauman tidak percaya sama sekali. Bahkan seorang pelayan bernama Albi mencoba untuk menjelaskan bahwa saat ia berjaga malam itu di ruangan honeymoon, ia tiba-tiba diganggu oleh penyihir yang ada di dalamnya. Dan inilah yang terjadi padanya. Albi kemudian bercerita bahwa ia mengenal Bauman sebagai seorang penulis karena ia juga termasuk penggemarnya. Albi ternyata merupakan pria pygmy, kemudian menceritakan bahwa dirinya juga seorang penulis. Mendengar hal itu, Bauman kemudian mengolok-ngoloknya dan mengatakan bahwa jika ia menulis cerita, sosok Albi adalah sosok yang terlalu banyak omong dan so asyik. Ditambah, mana mungkin juga seorang pelayan hotel bisa membuat buku yang membuat Albi sangat sedih melihat idolanya tersebut meremehkannya dan merendahkannya dan menginjak-injak harga dirinya. Bauman bahkan tega menyakitinya, dan bagian ini sangat lucu. Bring your stay, Mr. Bowman. Are you happy with how it's going? Jesus. Malam hari pun tiba. Saat beres-beres, Fiona kemudian menemukan alat rekam milik Bauman. Ia kemudian mencoba datang ke kamarnya dan memberikannya, tetapi saat ia mengetuk pintu, Bauman tidak menjawab sama sekali. Ia pun menyuruh Albi untuk membuka pintunya, dan saat itulah ternyata sebelum kejadian itu, Bauman sempat berhalusinasi masuk ke ruangan honeymoon tersebut. Setelah kondisinya sudah membaik, ia kemudian kembali ke hotel tersebut untuk mengambil barang-barangnya. Kemudian bertemu dengan Mal yang menjelaskan bahwa hotel tersebut tutup karena akhir musim. Di saat itulah Bauman menjelaskan bahwa ia kembali ke sana untuk mengambil barang-barangnya. Tetapi sebelum itu, ia bertanya di mana Fiona karena ia ingin berterima kasih karena sudah menolongnya. Mendengar hal itu, Mal kemudian menceritakan bahwa Fiona sudah menghilang 1 minggu yang lalu. Mendengar hal itu, Bauman bertanya-tanya, mana mungkin dong hilang secara tiba-tiba begitu? Bisa saja diculik oleh seseorang atau warga setempat hotel tersebut. Mendengar hal itu, Mal kemudian kesal dan mencoba mengusirnya dari sana dan berkata bahwa pamannya seorang polisi. Untung bukan PLN. Jika iya, maka rumahnya akan mati lampu setiap hari. Dan jika Bauman sangat kepo sekali, Mal menyarankannya untuk bertemu dengan si pria bernama Tom yang pernah ia jumpai di tengah hutan sewaktu itu. Setelah ia pergi dari sana, Fergal kemudian memberitahu bahwa terakhir kali Fiona berbicara dengan Tom sebelum ia menghilang. Tetapi tidak boleh seuzon dulu, ujar Bauman. Bauman kemudian bertanya-tanya kenapa Fergal tidak mencari ke ruangan honeymoon saja, karena Fiona sempat berbicara dengannya dan ingin sekali masuk ke kamar tersebut. Fergal kemudian menjelaskan bahwa ruangan honeymoon selalu dikunci oleh kakek Shigono dan tidak mungkin orang bisa masuk ke sana. Bauman kemudian bertanya, apakah polisi sudah menginterogasimu? Mendengar hal itu, Fergal menjawab bahwa polisi adalah pamannya juga. Dalam hatinya Bauman berkata, Mal pamannya polisi, si Fergal juga pamannya polisi. Nah, pertanyaannya, si Albi jangan-jangan Jesus. Go home, heal. Fiona's missing. There were police. Garda Sergeant is my uncle. Kemudian saat ia masuk ke dalam mobilnya, Bauman kemudian menemukan gergaji yang digunakan Fiona untuk menyelamatkannya. Di saat itulah ia kemudian berniat untuk mencari keberadaan Fiona. Bauman kemudian mendatangi Tom yang ternyata selama ini tinggal di dalam mobil van miliknya. Di dalam mobil Tom, Bauman kemudian menemukan buku milik Fiona yang sempat diperlihatkan padanya. Di saat itulah Jesus. Tom kemudian menceritakan bahwa Fiona sudah meninggal, di mana saat Tom masuk secara diam-diam di dalam hotel tersebut, di saat itulah Tom melihat bel dari ruangan honeymoon berbunyi dan seolah-olah Fiona menunjukkan bahwa ia berada di ruangan tersebut. Dan Tom berniat untuk mencarinya ke sana saat hotel itu kosong. Bahkan ia menunjukkan bahwa ia berhasil mencuri kunci ruangan honeymoon tersebut. Mendengar hal itu, Bauman berkata bahwa tidak mungkin Fiona berada di sana sedangkan kamar itu selalu dikunci. Tom
kemudian menjelaskan bisa saja ada seseorang yang telah mencuri kuncinya, kemudian memasukkan Fiona ke dalam sana, lalu setelah itu kemudian mengembalikan kunci di tempat semulanya. Tidak ada yang tahu kan? Mendengar hal itu, Bowman berkata, benar juga ya. Tetapi siapa yang tega melakukan hal itu? Tom kemudian menjawab, kok tanya saya? Saya aja tidak tahu. Mendengar perkataan itu, Bowman kemudian meminta kunci kepada Tom karena ia ingin memeriksanya sendirian ke sana. Tom pun berkata bahwa mereka berdua akan pergi ke sana. Malam hari pun tiba, mereka berdua kemudian masuk ke dalam hotel tersebut dalam keadaan sepi, remang-remang, serem deh pokoknya. Tom mencoba untuk mengambil crossbow yang ada di dalam hotel tersebut, akan tetapi ternyata hotel itu tidak sepi, isinya ternyata adalah Fergal yang masih di sana. Fergal kemudian mencoba untuk memeriksa siapa tahu ada orang di sana bersama dengan Tom. Ia kemudian mencoba untuk menelpon Mal karena Tom menyusup ke dalam hotel mereka diam-diam. Ternyata Mal dan Fergal adalah keponakan. Saat ditinggalkan sendirian di hotel tersebut, lonceng dari ruangan honeymoon tiba-tiba berbunyi yang membuat bulu kuduk Mimin merinding karena membayangkan berada di posisi Bowman saat ini. Karena kunci ruangan honeymoon tersebut sudah berada di tangannya, Bowman kemudian nekat masuk ke ruangan angker tersebut. Sesampainya di ruangan angker itu, Bowman tidak menemukan siapapun di sana, hanya ruangan kosong yang sepertinya sudah lama terbengkalai. Bowman pun menenggak minuman sampai ia tertidur lelap di sana, dan inilah yang terjadi. Ternyata itu adalah Mal yang membangunkannya dan terkejut melihat ia berada di sana. Bowman kemudian menjelaskan kepada Mal bahwa ia mendapatkan kunci itu dari Tom karena Tom berkata bahwa Fiona berada di kamar tersebut. Setelah itu, Bowman kemudian mencoba untuk pergi dari kamar tersebut, akan tetapi ia tiba-tiba melihat lift kecil yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Mal segera mengusirnya dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Akan tetapi Bowman malah menekan tombol lift meski Mal sudah melarangnya. Di saat itulah ini yang dilihatnya. We need to leave. Bowman kemudian melihat Fiona sudah dalam keadaan sudah tidak bernyawi. Di saat itulah Mal kemudian mengunci ruangan honeymoon tersebut dan membiarkan Bowman terkunci di dalamnya. Ia pun pergi dari sana dengan keji malahan. Cerita kemudian beralih 1 minggu sebelum kejadian hilangnya Fiona. Ternyata Mal pacarnya sendiri yang tega memasukkan Fiona ke dalam ruangan honeymoon saat dalam keadaan klinger karena obat bius yang dimasukkan ke dalam minumannya. Muka boleh tampan, ternyata hatinya sangat keji si Mal ini. Kemudian kembali ke Bowman, ia kemudian menemukan alat rekam yang belum diberikan oleh Fiona kepadanya. Di saat itulah ia kemudian mendengar rekaman Fiona sebelum dia. Rekaman itu berisi bahwa Fiona sedang hamidun dan ayah dari anak yang ia kandung ternyata si Mal, si pria tampan tapi hati kayak setan yang seharusnya model begini dibusnahkan saja dari muka bumi ini. Bahkan darah daging sendiri ia pun tega untuk mangkaknya. Mimin pun tak habis pikir, badan boleh kekar, badan boleh berotot, bahkan ia juga tampan, tetapi kenapa hatinya sangat-sangat busuk dan keji. Dan parahnya ternyata si Mal bangke ini mempunyai seorang istri, dan kakek Sugiono ternyata ayah mertuanya pemilik hotel tersebut. Sehingga ia takut istri dan bapak mertuanya Sugiono mengetahui bahwa ia selingkuh dengan Fiona, sehingga ia dengan keji mengkaknya. Sambil mendengar rekaman itu, Bowman kemudian mencoba untuk mencari jalan keluar lain dan menggunakan 99% otaknya untuk membuka ruangan tersebut. Namun inilah yang ia rasakan. Sedangkan di sisi lain Tom yang sedang dibawa pergi oleh Fergal menggunakan mobil pen mencoba meloloskan diri dengan meloncat dari mobil yang sedang melaju dengan kencang. Demi apa? Demi menyelamatkan Bowman dan mencari Fiona. Tampang boleh amburadul, tak berstyle, tak berdasi, bahkan suka minum-minuman, tapi ternyata hatinya sangat mulia. Berbanding terbalik dengan si bangke Mal yang mempunyai hati yang sangat keji. Cerita kemudian kembali ke Bowman karena tak berhasil keluar dari kamar tersebut. Ia tiba-tiba melihat Fiona sudah tidak berada di tempat seharusnya. Bowman kemudian mencari Fiona di kamar tersebut dan inilah yang ia dengar, lihat dan rasakan.
Setelah adegan mengerikan dan membuat jantung Mimin copot tersebut, Bauman melihat rekaman seorang pria mengenakan kostum kelinci tengah menceritakan kisah Bauman yang membuat Bauman berkata, "What the fuck? Kok lo tahu cerita gua?" Setelah kejadian itu, Bauman kemudian melihat Denah yang berada di kamar tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah bahwa ia harus masuk ke dalam basement hotel tersebut. Di saat itulah ia kemudian mendengar rekaman pribadi Fiona bahwa ia mengatakan tidak ada jalan keluar dari sana. Di saat itulah Bauman baru menyadari bahwa lift kuno tersebut bersifat otomatis. Bauman kemudian mengatur lift tersebut dan memutuskan untuk turun ke basement. Namun yang jadi masalahnya, ia harus memindahkan tubuh Fiona yang sudah menjadi sampainya di basement hotel tersebut, ia mencoba untuk menemukan jalan keluar. Ternyata jalan keluarnya sudah tertutup menggunakan tembok yang sangat-sangat rapat. Di saat itulah ia kemudian mendengar kembali rekaman Fiona yang mengatakan bahwa basement itu ternyata ada seseorang di dalamnya, dan inilah yang terjadi. Tetapi sebelum itu, ia menemukan kapur milik Fiona, dan inilah yang ia lihat. Beruntung Bauman sudah mengatur alarm lift tersebut dan berhasil pergi dari sana. Akan tetapi ternyata, anjirlah Mimin takut scene ini. Sosok wanita tersebut mengejarnya merangkak menaiki lift yang sangat tinggi itu. Bauman kemudian sesegera mungkin untuk melingkari dirinya dengan kapur karena sosok itu hendak ingin menyerangnya dan menghabisinya. Keesokan harinya, Mal melihat mobil Bauman bersimbah darah. Ternyata itu adalah Tom yang mencoba untuk masuk ke ruangan honeymoon yang sudah terkunci. Di saat itulah si keji kemudian menjelaskan bahwa Bauman sudah pulang kampung dan tidak ada seorang pun di dalam sana, ujarnya. Kembali ke Bauman yang baru bangun tidur, sosok iblis penunggu kamar tersebut ternyata tidak berhasil menyentuhnya sedikit pun karena sudah melindungi dirinya dengan kapur ajaib. Setelah itu Bauman menyadari bahwa Tom masuk ke hotel tersebut karena melihat mobilnya terparkir di depan hotel. Bauman memastikan sosok menyeramkan penunggu kamar tersebut sudah pergi dari sana. Bauman kemudian secepat mungkin untuk menarik bel honeymoon tersebut. Tetapi sayangnya ternyata Tom baru saja masuk ke dalam mobilnya dan tidak sempat mendengar suara apapun. Bauman kemudian kembali menarik tuas bel tersebut karena melihat Tom kembali masuk ke dalam hotel. Tetapi karena terlalu keras, ia akhirnya merusak bel tersebut bertepatan dengan Tom yang berada dalam hotel tersebut. Ternyata Tom kembali ke dalam hotel tersebut karena ia lupa membawa kunci mobilnya. Tetapi sialnya setelah Bauman berhasil menarik bel kuno yang terputus tersebut, Tom sudah pergi dari sana menggunakan mobilnya. Di saat merasa aman, si kampret ini kemudian mencoba untuk pergi dari sana. Tetapi di depan hotelnya, ia melihat Tom berdiri di depannya. Tom pun berkata, "Fiona pernah berkata bahwa jangan abaikan saat ada sesuatu yang tidak beres." Dan kali ini Tom mendengar bel yang dibunyikan oleh Bauman. Di saat itulah ia kemudian yakin bahwa Bauman berada di sana. Ia pun meminta kunci honeymoon itu kepada si kampret. Dan benar saja saat ia masuk ke dalam ruangan tersebut, ia kemudian menemukan Bauman berada di sana. Namun sayangnya nasib menghentikannya karena tepat peluru crossbow bersarang di kepala si Tom. Mal si bondol kemudian mencoba untuk keluar dari kamar honeymoon tersebut, namun kuncinya justru tertinggal di dalam sana yang ternyata sudah diambil oleh Bauman. Di saat itulah Bauman membakar tempat tersebut menggunakan baju. Setelah itu Bauman mencoba untuk sembunyi dan masuk ke ruangan bawah tanah lagi. Di saat itulah sosok mengerikan itu mencoba untuk mendekatinya. Ia kemudian langsung membuat lingkaran, tetapi sedangkan si bondol ini mencoba untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah tersebut untuk mencari Bauman yang ternyata sudah tertangkap oleh sosok penunggu basement tersebut. Di saat itulah ia kemudian melihat kunci kamar honeymoon sudah tergantung di sana. Bondol kemudian mencoba untuk mengambilnya, tetapi ikatan yang sangat kencang yang membuat ia kesusahan mengambilnya, dan inilah yang terjadi padanya.
Sedangkan Bauman yang sudah tertangkap berhalusinasi bertemu dengan ibunya dan ia pun meminta maaf saat itu juga. Di saat itulah ia kemudian menemukan gergaji kecil milik Fiona. Ia kemudian mencoba untuk melepaskan diri saat si bondol ditarik oleh para penyihir. Setelah berhasil menyelamatkan diri dari penyihir itu, hotel itu sudah dalam keadaan terbakar hebat. Di saat itulah Bauman sepertinya sudah akan beruntung si bondol 2 menemukannya dan dengan baik hati menyelamatkannya sehingga si Pergal tidak menjadi bondol lagi karena telah menyelamatkan Bauman dari tempat kejadian. Setelah sadar dan berada di rumah sakit, Bauman kemudian bertemu dengan Albi. Albi kemudian memberikan ia minuman, sekaligus Albi ingin minta maaf kepada Bauman karena telah mencampuri minumannya dengan jamur toizapi sehingga ia berhalusinasi dan nekat dirinya minggu yang lalu. Mendengar hal itu, Bauman menyuruh Albi untuk mengambil minumannya kembali karena ia takut diracuni. Di saat itulah film pun tamat. Had some of Jerry's mushroom powder. I'm sorry. You can take that too. Tetapi sebelum itu, Bauman kemudian melanjutkan menulis bukunya. Pria yang ingin mengkbocil di awal cerita tidak jadi melakukannya dan memilih dirinya sendiri yang menjadi korbannya. Akan tetapi endingnya ya kebahagiaan. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita ini sampai akhir. Dan rating film ini adalah 20 dari 10, saking bagusnya dan membuat Mimin ketakutan menontonnya di jam 12 malam saat Mimin menulis narasi ini. Sekian dari Halo Movie, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Yorobun. I'm exiled to the